Peristiwa yang terjadi di Palestina pada hari ini adalah sebuah peristiwa yang telah ditulis di azali, peristiwa yang harus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan para sahabat. Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan rezeki, dan Allah senantiasa limpahkan kedamaian kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, gema takbir di mana-mana menyerukan pentingnya berjihad, menyerukan pentingnya membela Palestina. Bukan seruan itu bukan muncul di dunia muslim saja, melainkan dari belahan dunia yang merasa terusik dengan perlakuan Israel terhadap masyarakat Palestina. Setiap saat tayangan tentang pembantaian yang dilakukan orang Israel terhadap Palestina tidak pernah berhenti. Bahkan kami pun yang mencoba menyaksikan terhadap berita-berita tentang konflik yang terjadi di Yerusalem yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi yang ada di Timur Tengah yang memiliki konsen terhadap perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di Palestina, menunjukkan bahwa perperangan tidak akan habisnya. Bahkan bergelimpangan orang-orang meninggal, dari mulai anak-anak sampai yang telah berumur. Kami sejenak berpikir, kami sejenak merenung, mengapa konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, tidak pernah berhenti. Perjanjian perdamaian dari tahun ke tahun, dari berbagai kepemimpinan senantiasa dilakukan. Namun tidak lama kemudian terjadi konflik, terjadi pelanggaran terhadap perdamaian yang telah disepakati. Termasuk yang terjadi beberapa bulan ini yang menimpa masyarakat Palestina. Itu ada tidak lain karena tidak ada sebuah amanah tepat terhadap apa yang telah dijanjikan bersama. Dari renungan itu adalah mengapa hal ini terjadi di Yerusalem. Sejarah mencatat bahwa perang salib yang pernah terjadi dimulai 1324 Masehi itu, yang sampai 7 abad ini dunia muslim dirundung dalam keadaan muram karena senantiasa mendapatkan teror dan senantiasa menjadi negara ketiga. Kami merenungi ada apa dengan dunia muslim di akhir-akhir ini. Bukankah orang muslim punya Masjid Aqsa? Bukankah masyarakat muslim memiliki Masjid Al-Haram? Bukankah masyarakat muslim memiliki Madinah? Bahkan lebih daripada itu, kiai-kiai atau yang ada di langit pun, sebagaimana telah dicatat dalam kitab-kitab suci, senantiasa mendukung terhadap orang-orang yang berada dalam muslim dalam konteks hari ini. Namun kejadian itu adalah senantiasa menimpa khususnya masyarakat Palestina. Bukankah dengan kita berdoa di Masjid Aqsa, doa kita akan ijabah karena Masjid Aqsa adalah salah satu tempat yang mustajab? Bukankah kita berdoa di Masjid Haram juga senantiasa akan dikabul karena Masjid Haram adalah masjid yang kalaulah kita berdoa maka akan langsung menembus ke langit? Bukankah kita juga berdoa di Masjid Madinah dan salah satu juga tempat yang diijabah oleh Allah? Bahkan kita di seantero dunia, terkhusus di Indonesia, bukan hitungan ratusan bahkan jutaan orang muslim senantiasa berdoa. Namun mengapa konflik Palestina senantiasa terjadi?
Bahkan hari ini terakhir kami melihat pembantaian demi pembantaian terjadi. Apakah doa kita ini tidak dijabah? Apakah langit menutup pintu untuk mendoakan terhadap yang terjadi di Palestina? Ataukah memang ini adalah merupakan sunatullah, merupakan peristiwa yang harus terjadi terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat muslim dan umumnya adalah masyarakat dunia? Ataukah memang ini telah menjadi tulisan di azali bahwa peristiwa ini harus terjadi karena ini adalah merupakan sejarah yang harus dilalui oleh masyarakat? Dari perenungan ini adalah kami mendapatkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa, sebuah sejarah yang harus terjadi, sehingga sekalipun kita berdoa berjuang dari sisi manapun, tetap hal ini harus terjadi karena ini telah merupakan skenario daripada Tuhan. Itu ada sisi yang lain. Sisi yang kedua adalah kejadian ini adalah menimbulkan sebuah kreativitas yang dahsyat di kalangan muslim. Atau sisi lain juga akan menjadikan sebuah kesatuan dan persatuan di antara muslim. Namun ujungnya adalah peristiwa ini kembali lagi adalah sejarah, cerita, peristiwa yang harus terjadi. Terlebih sahabat semuanya, bahwa kurun kedua telah terjadi, jatuh pada hari ini, atau mungkin tepatnya adalah pada tahun 1924, kita memasuki satu abad kurun kedua. Udah hampir satu abad kita melalui kurun kedua. Dan mungkin ini juga adalah salah satu ciri, salah satu simbol bahwa kurun kedua telah terjadi, yaitu bagaimana kebangkitan akan muncul di negeri timur. Sebagaimana sejarah, sebagainya kitab-kitab suci maupun teks keagamaan akan turunnya sebuah peristiwa yang besar. Dalam bahasa agama adalah Imam Mahdi, dalam bahasa umum adalah sebuah kebangkitan. Namun dalam kondisi ini yang terjadinya adalah tidak terasa. Ternyata yang namanya masa kebangkitan telah terjadi. Namun kita lalai, namun kita tidak sadar bahwa peristiwa ini sedang terjadi dan kita juga sedang menyaksikan bahwa kita juga ikut di dalamnya. Namun kita jarang menyadari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Palestina bukanlah untuk kita menjadi sedih. Peristiwa Palestina bukan untuk kita larut dalam kesedihan. Bahkan lebih daripada itu akan muncul sebuah kebencian terhadap masyarakat yang lain. Tapi hendaklah dijadikan bahwa peristiwa Palestina ini adalah sebuah peristiwa yang harus terjadi, dan kita mengambil hikmah yang terbesar dalam hidup ini. Di antaranya bagaimana kebangkitan kurun kedua ini terjadi dan apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi kebangkitan ini. Tentu dalam menghadapi kebangkitan ini kita adalah perlu dengan 3 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan terhadap ilmu, menguasai berbagai pengetahuan, dalam hal ini adalah IT. Yang kedua adalah hendaklah generasi ini disiapkan dengan skill, baik yang bersifat soft skill, baik hard skill maupun life skill. Menghadapi kebangkitan tidak cukup hanya diucapkan, tidak cukup hanya disadari, tapi generasi kita juga harus disiapkan dengan skill sehingga bisa survive dalam menghadapi kehidupan ini. Dan pastinya yang ketiga adalah dalam menghadapi kebangkitan ini, hendaklah bangsa terkhusus Indonesia senantiasa menanamkan moral, attitude yang baik, sehingga betul-betul menghadapi kebangkitan kita tetap berbasiskan terhadap moral yang adiluhung yang tumbuh di Nusantara. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tanpa mengurangi rasa hormat dan juga bangga dengan para sahabat yang lain yang berbondong-bondong mendukung Palestina baik dengan doa, dengan bantuan
maupun dengan pikiran. Alangkah baiknya juga kita menyalurkan tentang Palestina, kita percayakan kepada negara. Itu mungkin negara mengirim pasukannya khusus terhadap Palestina. Ada juga mungkin sahabat bisa juga memberikan sebuah bantuan sebagai wujud terhadap empati, terhadap persaudaraan yang terjadi di Palestina. Dan yang ketiga, mungkin para influencer, para sahabat-sahabat yang senantiasa bergerak di media sosial juga bisa menyuarakan terhadap pentingnya sebuah keadilan. Dari peristiwa Palestina ini, semoga sahabat tidak akan menjadikan pesimis, bahkan saling mencurigai, atau lebih daripada itu tertanam sebuah kebencian di antara manusia. Hendaklah dipahami bahwa peristiwa ini adalah peristiwa sejarah yang harus terjadi. Mungkin kalau kita menamakan ini adalah sebuah cobaan, atau ini adalah sebuah peristiwa, yaitu bencana yang menimpa kemanusiaan, semuanya adalah diserahkan pada sahabat bagaimana melihat terhadap peristiwa yang terjadi di Palestina. Yang pastinya adalah kami, dalam konteks ini, kami ingin bagaimana menjadi saksi terhadap sejarah yang sedang terjadi, dan juga menjadi orang yang melihat terhadap peristiwa yang besar yang telah dicatat dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya adalah kami dalam skup kecil adalah menanamkan sebuah pemahaman yang baik, bagaimana muncul sebuah kesadaran yang paripurna terhadap yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan yang sangat kecil, apalagi kehidupan yang besar. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para sahabat yang telah memberikan atensi yang tinggi terhadap masyarakat Palestina, dan juga kepada para sahabat yang senantiasa mensupport channel ini. Kami senantiasa mendoakan berlimpah kesehatan dan berlimpah rezeki. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.